Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar fashion design untuk kelas 10 program keahlian tata busana dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Langsung saja kita mulai. Pengertian desain. Desain diartikan sebagai perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Pengelompokan desain terdiri dari dua. Yang pertama adalah desain struktur. Desain struktur adalah wujud dari suatu benda yang terdiri dari unsur-unsur desain. Unsur desain ada beberapa macam, yaitu garis, arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, value yang nantinya kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian desain hiasan. Desain hiasan memiliki sifat atau tujuannya, yaitu untuk menghiasi desain struktur suatu benda atau busana. Unsur-unsur desain. Unsur desain merupakan unsur-unsur untuk mewujudkan desain, sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Unsur desain terdiri dari 7, yaitu garis, arah, bentuk, warna, tekstur, ukuran, value atau gelap terang. Di mana 7 unsur desain ini untuk memudahkannya, Ibu sudah membuat jembatan keledai, yaitu Gaben Warteg Uvala, yaitu garis, arah, bentuk, warna, tekstur, ukuran, value. Untuk penjelasannya, kita mulai dari garis. Garis merupakan hasil goresan dengan benda keras di atas permukaan benda, alam atau buatan. Garis terdiri dari garis vertikal, horizontal, garis diagonal, dan garis lengkung. Garis lurus memiliki sifat tegas, kaku, dan kokoh. Kemudian, garis lengkung bersifat lembut, luas, dan gembira. Kemudian fungsi garis. Garis memiliki fungsi, yaitu yang pertama, membatasi bentuk atau siluet. Kemudian membagi bentuk struktur ke dalam bagian-bagian pakaian untuk menentukan model pakaian. Kemudian yang ketiga, memberikan arah dan pergerakan model untuk menutupi kekurangan bentuk tubuh. Unsur desain selanjutnya yaitu arah. Arah dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya, sehingga sering dimanfaatkan dengan tujuan tertentu. Contoh seperti di gambar di samping di atas, tubuh gemuk menghindari garis mendatar atau horizontal karena akan menambah kesan gemuk atau melebar. Kemudian untuk orang yang bertubuh kurus, hindari menggunakan pakaian dengan garis vertikal. Unsur desain berikutnya yaitu bentuk.
Bentuk merupakan hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau bidang dua dimensi. Macam-macam bentuk. Ada naturalis atau organis, geometris, dan dekoratif. Untuk naturalis merupakan bentuk yang berasal dari bentuk alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bentuk alam lainnya. Seperti contoh di sini adalah bunga. Kemudian bentuk geometris adalah bentuk yang dapat diukur dengan alat pengukur dan mempunyai bentuk yang teratur. Seperti bangun-bangun datar dalam matematika seperti ada persegi, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Kemudian bentuk yang terakhir adalah dekoratif. Bentuk dekoratif adalah bentuk yang sudah diubah dari bentuk asli melalui proses stilasi atau stilir yang masih ada ciri khas bentuk aslinya. Seperti gambar di atas ini. Ini gambar kupu-kupu tetapi sudah melalui proses stilasi atau stilir. Unsur desain berikutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda atau kesan yang ditimbulkan dari apa yang terlihat atau teraba pada permukaan. Contoh, kasar, halus, tebal, dan kaku. Kemudian tekstur ini juga sangat diperhatikan dalam mendesain. Untuk orang yang bertubuh gemuk, hindari menggunakan pakaian yang tebal. Kemudian menggunakan pakaian yang berwarna terang karena akan menimbulkan kesan lebih berisi dan gemuk. Kemudian untuk unsur desain yang berikutnya yaitu warna. Warna menjadikan suatu benda dapat terlihat. Warna juga dapat mengungkapkan suasana, perasaan, atau watak benda yang dirancang. Menurut teori, warna ada 5, yaitu ada warna primer atau warna sekunder, warna primer atau warna pokok, kemudian warna sekunder, warna intermediate, warna tersier, dan warna kuarter. Warna primer adalah warna dasar atau pokok karena warna ini tidak dapat diperoleh dengan pencampuran hue lain. Warna primer ada 3. Seperti yang digambarkan dalam lingkaran warna, ini asalnya warna itu ada di warna primer, yaitu kuning, biru, merah. Kemudian warna sekunder adalah hasil pencampuran dari 2 warna primer dengan komposisi yang sama. Terdapat 3 warna sekunder, yaitu percampuran kuning dan biru itu hasilnya hijau, kuning dengan merah itu hasilnya oranye atau jingga, kemudian merah dengan biru itu menghasilkan ungu. Warna yang selanjutnya adalah intermediate. Warna intermediate dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan mencampurkan warna primer dengan warna sekunder yang berdekatan. Dalam lingkaran warna, lalu mencampurkan
dua warna primer dengan perbandingan 1:2. Selanjutnya, warna tersier. Warna yang terjadi apabila dua warna sekunder dicampurkan. Kemudian warna kuarter, yaitu warna yang dihasilkan oleh percampuran dua warna tersier. Sifat warna. Sifat warna dipengaruhi oleh hue atau istilah yang dipakai untuk membedakan suatu warna dengan warna yang lain, seperti merah, kuning, biru, dan lainnya. Panas dan dingin, hue suatu warna. Itu terdiri dari warna panas, yaitu merah, kuning, jingga. Kemudian warna dingin yaitu terdiri dari biru, hijau, ungu. Gelap terang atau berdasarkan value. Sifat terang dan gelap suatu warna disebut dengan value warna. Value warna ini terdiri dari beberapa tingkat. Kemudian terang dan kusam atau intensitas dari warna. Dipengaruhi oleh kekuatan warna atau intensitasnya. Warna yang mempunyai intensitas kuat akan terlihat lebih terang dari intensitas lemah yang akan terlihat kusam. Kemudian untuk kesan warna, warna panas itu memberikan kesan gembira, agresif, dan menyerang. Sedangkan untuk warna dingin, yaitu kesannya tenang, pasif, dan kurang menarik perhatian. Ukuran. Unsur-unsur yang dipergunakan dalam suatu desain hendaklah diatur ukurannya agar memperlihatkan keseimbangan. Unsur desain ukuran, ini contohnya seperti orang yang bertubuh kecil sebaiknya menggunakan aksesoris kecil. Kemudian unsur desain yang berikutnya yaitu value atau gelap terang. Benda hanya dapat dilihat karena adanya cahaya. Hal ini menimbulkan adanya gelap terang pada permukaan benda. Jadi, benda yang terkena cahaya akan dapat dilihat lebih terang dibandingkan bagian busana yang tidak terkena cahaya. Kita beralih ke prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain merupakan suatu cara bagaimana menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gambar sehingga menjadi lebih indah dan menarik. Prinsip-prinsip desain terdiri dari 6. Yang pertama, balance atau keseimbangan, unity, kesatuan, proporsi, irama, harmoni, dan aksen atau center of interest atau pusat perhatian. Mari kita bahas satu per satu. Balance atau keseimbangan. Balance adalah hubungan yang menyenangkan antar bagian-bagian dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang menarik. Balance terdiri dari 2, yaitu asimetris dan
simetris. Di sini seperti yang dicontoh ini merupakan prinsip desain balance, yaitu asimetris. Kemudian prinsip desain yang berikutnya adalah unity. Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya. Seperti lengan ini ada kerutnya, kemudian di pinggang ada garis hiasnya, ini ada kerutnya juga. Jadi memiliki kesatuan yang sama. Kemudian proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lain yang dipadukan. Contohnya seperti yang digambar ini. Dalam desain ini ada list arahnya ke kiri. Ini kemudian pada bagian bawahnya diberikan list ke arah kanan dengan proporsi yang sudah ditentukan. Yang atas ini, yang bagian kiri ini memiliki proporsi yang lebih banyak garisnya, kemudian yang sebelah kanan disesuaikan agar tetap terlihat proporsional. Prinsip desain yang berikutnya adalah irama. Irama dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang menyambung dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga akan membawa pandangan mata berpindah-pindah dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Dalam contoh ini, iramanya yaitu perubahan potongan ke potongan yang memiliki peralihan ini di sini. Ya, layernya ini memberikan irama tersendiri. Kemudian pada prinsip desain yang selanjutnya adalah harmoni. Prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek atau ide atau adanya keselarasan dan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu benda. Nah, contohnya seperti ini, seperti pengulangan saku, penggunaan motif, seperti ini. Kemudian aksen. Prinsip desain yang berikutnya adalah aksen. Aksen merupakan suatu pusat perhatian yang pertama kali membawa mata pada sesuatu yang penting dalam suatu rancangan. Jadi sesuatu yang ada pada busana di mana mata pertama kali memandang itu yang disebut dengan pusat perhatian. Dalam contoh ini, untuk busana yang dipakai oleh model ini, pusat perhatiannya adalah pada bagian kerah atau leher. Kemudian yang kiri ini yaitu pada bagian lengan. Ini ada yang memberikan aksen pada bagian lengan. Kemudian yang ketiga ini ada cape yang menjadi pusat perhatian. Nah, itulah beberapa materi tentang dasar desain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.